Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir tahun 2023 ini saya akan mempersembahkan sebuah PC impian banyak orang, baru, murah, dan pakai prosesor i5. Ayo, apa nggak menggiurkan banget nih? Nah, kira-kira apa aja bahan racikannya? Monggo ditonton videonya. Yang baru nongol ke channel ini lanjut pencet tombol subscribe, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi 1M. Ngarep. Kalau ada yang nggak percaya terus bilang bohong, makanya kalau nonton jangan setengah-setengah, tonton sampai habis. Kalau setengah-setengah itu pasti nggak berasa ya, apalagi cuma baca judul doang langsung komen nih. Ya mana tahu kebenarannya dong. Bagi yang mau merakit PC ginian, monggo, linknya udah ada di deskripsi. Baik toko oren ataupun toko hijau, saya usahakan cari harga termurah yang bisa didapatkan. Oke, lanjut aja kita bahas satu persatu. Intel Core i5 12400. Maaf, 2400 maksudnya. Rada mirip namanya. 3,1 GHz up to 3,4 GHz, 4 core 4 thread. Harga baru Rp159.000. Dari Intel sendiri kalau nggak salah udah nggak ngeluarin lagi ya produk baru tipe ini. Tapi kebanyakan toko yang menjual mengatakan ini produk baru versi tray dengan garansi 1 tahun. Dan yang saya pilihkan ini udah mendapatkan bonus kipas ya. Jadi nggak usah pusing lagi beli kipas tambahan. Kalau ngomongin soal kemampuan, prosesor ini masih sangat-sangat bisa diandalkan nih buat ngerjain tugas, browsing, bahkan untuk editing foto maupun video. Ya tapi jangan harap ya kemampuan render bakal super duper ngebut ya. Harga segini ya terima kasih. Terima aja dong. Kyo Kaizen B75 harga baru Rp305.000 dengan garansi resmi hingga 3 tahun. Salah satu motherboard murah yang ready di pasaran nih. Udah pernah saya coba dan sejauh ini alhamdulillah tanpa kendala. Motherboard dari Kyo ini sendiri bisa dipasang hingga prosesor Core i7 generasi 3. Ini kalau kedepannya kalian punya dana buat upgrade kemampuan PC-nya. Untuk RAM sendiri maksimal bisa dipasang hingga 16GB. Dan 16GB masih sangat cukup untuk penggunaan saat ini ya. Salah satu kelebihan motherboard murah satu ini udah disediakan slot M2 NVMe. Coba kalian cari motherboard bekas yang harganya mirip-mirip sama baru ini. Dijamin nih, gak ada slot NVMe nya. Tapi yang ini baru, garansi panjang, fitur lengkap, mending baru dong. Tapi ada satu hal yang cukup disayangkan di motherboard satu ini. Slot PCI Express nya masih 20 nih. Tapi tenang, pakai VGA yang 30 juga masih sangat oke kok. Hynix 8GB PC 12.800. Harga baru Rp107.000 dengan garansi 1 tahun. Terlepas dari refurbish dan segala macamnya, alhamdulillah saya menggunakan RAM model beginian tanpa kendala nih. Baik di PC gaming ataupun office ya. Toh harga barunya murah kebangetan. Nah, kapasitas 8GB ini masih sangat cukup untuk kerjaan kantoran nih, browsing ataupun nonton bioskop. Enggak dong, maksudnya nonton video baik di YouTube ataupun di web lainnya. Dan kedepannya kalau kalian ada dana tinggal tambah sekeping lagi 8GB. So total RAM yang kepasang bisa 16GB. Pastinya yang 8GB ini buat sementara waktu ya. Namanya juga menghemat dana. SSD SATA 128GB RX7. Harga baru Rp141.000. Garansi resmi hingga 3 tahun. Banyak nih yang bilang merek satu ini galau, gacha maksudnya. Tapi saya berapa kali ngambil juga alhamdulillah aman-aman aja nih. Mungkin belum kena apesnya kali ya, tapi minimal SSD ini punya garansi yang cukup panjang. Apalagi kalau dilihat dari harga yang diberikan. Kocil bos. Apanya? Anunya. Maaf bos, ngikut kapasitasnya. Aduh, apa sih anu? Ya namanya menghemat anggaran ya. Kalau mau kapasitas besar harga murah ya beli harddisk. Tapi jelasnya wajib orang yang sabar ya kalau pakai harddisk buat sekarang nih. Karena performanya kalau di Windows 10 nggak banget ya pakai harddisk. Kecuali kalian pakai Windows XP atau Windows 7 ya. Ya intinya yang penting PC bisa dipakai dulu nih. Kedepannya kalian masih bisa upgrade SSD NVMe atau harddisk dengan kapasitas yang lebih besar. Furion KR22 Office Pro harga baru Rp275.000 dengan garansi Jujur ya, saya nggak tahu garansi dari casing ini. Cuma waktu saya ngambil casing ini ada tulisan garansi 1 tahun untuk power supply-nya. Kalau casingnya sendiri, ya apa ya yang mau digaransiin? Nggak bling-bling bos. Beling mau?
bling aja kalau mau murah. Ya namanya mengejar impian, harga murah maksudnya, pasti milih yang ginian. Yang protes rakitan PC ini pakai power supply murahan, coba lihat konteksnya. PC baru murah di bawah 1 juta, masa iya pakai power supply kelas dewa? Ya kan nggak mungkin. Dan saya juga udah berapa kali ngambil merek ini ya, alhamdulillah masih aman-aman aja nih, baik perangkatnya ataupun casingnya. Endorse bos. Ya kagak sih, kan belum pernah dikirim unit sama guys. Kalau yang model lama itu nggak ada port USB 3.0 bagian depan. Nah yang model baru ini dikasih satu port USB 3.0, tapi karena saya belum pernah ngambil lagi, jadi nggak tahu beneran atau enggak nih. Kalau bener ya bagus ya, kan motherboard yang bakal kita pasang ini juga udah support USB 3.0 bagian depan. Makin cakep dong pastinya. Saatnya kita totalin semua part yang udah kita bahas kali ini. Ini aja bos. Ya mau apa lagi bro, VGA, monitor. Ya cuma ini doang, kan ngirit. Total harga PC ini 986 juta. Maaf, saya ulang lagi nih, 986 ribu rupiah. Masih di bawah 1 juta. Baru, nggak bekas. Pastinya masih wangi dong. Masih juga nggak percaya nih? Cek aja link yang saya kasih nih. Lantas kira-kira kedepannya kalau mau gaming apa yang harus ditambah? Yang pertama duitnya dulu dong. Ini bener ya, siapin dulu duitnya. Kedua, kalau kalian masih pakai power supply bawaan casing, jadi jangan maksa mau nambahin VGA yang butuh power pin tambahan. Saya menganjurkan VGA yang non pin power nih, salah satunya Nvidia GTX 1050 Ti. Atau kalau mau lebih jos gandos lagi, Nvidia GTX 1650 versi DDR5. Terus kalian bisa tambah RAM skipping lagi 8GB, jadi totalnya 16GB. Jadilah PC ini bukan PC pelajar lagi nih, tapi PC gaming. Tapi ingat ya, usahakan kalau ada dana lebih buat ganti power supply yang jauh berkualitas. Itu pun kalau tujuan kedepannya mau upgrade kemampuan yang jauh lebih baik pastinya. Contohnya pakai prosesor i7, terus VGA yang pakai power, dan nambah perangkat lebih banyak lagi. Mungkin ada yang bilang nih, deja vu. Ya bener banget, kalau nggak salah udah pernah saya bahas di video sebelumnya 2 bulan yang lalu dengan harga sedikit lebih murah malah. Tapi karena pakai prosesor bekas ya waktu itu ya. Kalau ini kan baru semua nih, biar kata Trey. Ya tapi nggak masalah ya, namanya juga update lagi harganya. Mana tahu ada yang nyari dan bingung cari di channelnya gimana. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC i5 murah di bawah 1 juta nih. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di RK Channel.